ceriaku, selamat datang di Pacaparia Ima Vandam bercerita. Sesuai dengan janji aku tahun sebelumnya, aku akan share dengan kalian rumah hantu di tempat tinggal aku di Inggris Selatan, yaitu tepatnya di Pulau Isle of Wight. Jadi ini yang kalian tonton video perjalanan menuju rumah hantu itu ya. Jadi kita setiap minggu itu biasa JJS, dan ini perjalanan kita saat JJS. Jadi aku shoot bagian-bagian viewnya, dan memang lagi cerah supaya kalian bisa menikmati indahnya ya view pedesaan di sini. Dan kalau kalian ingin langsung ke rumah hantu yang ku maksud, kalian skip di menit 2:24 ya. Dan ya, ini di Inggris memang kita tidak bisa seperti di Indonesia asal bangun rumah atau gimana. Jadi seperti kalian lihat ini ya, pemandangan di mana-mana tuh hijau dan kosong. Dan zaman dulu kala ya, tempat ini sepanjang jalan kalian lihat tadi ya, itu milik satu orang gitu. Zaman dulu di Inggris kan orang kaya banget, terus lainnya itu cuman budak kayak gitu kan. Dan ya udah berbeda sih sekarang gitu, cuman tetap alamnya itu ratusan tahun bahkan ribuan tahun itu memang nggak banyak berubah ya teman-teman. Jadi tetap kalau kosong kayak gini harus seperti itu, paling buat nguan kambing, sapi, kuda kayak gitu, nggak boleh bangun rumah gitu. Dan ini udah masuk area dimana kompleks rumah hantu tadi ya teman-teman. Teman-teman, ini tempat udah berdiri sejak abad 17 ya, 1700. Jadi di sini ada bathtubnya. Sekarang udah kosong. Inilah rumah tua paling tua di Isle of Wight sini ya. Tuh. Dan ini haunted banget gitu, kayak bisa dibilang ini rumah hantu ya. I know, but I go up here, look. I know. Jadi dulu aku sering kesini main. Nah, ini lantai atas. Nah, jadi ini nih namanya cottage. Cottage itu rumah kecil di kebun, di area kebun gitu. Nggak bisa masuk ya. Ini berhantu banget kalau malam teman-teman. Oke, aku turun ya. Ini dari view dari staircase ya, tangga ya. Kemudian di sini nih kayaknya dapur gitu. Nah, di sini suami aku dulu pernah kesini waktu zaman tahun 80-an. Waktu itu masih ada yang nempatin ya. Nah, jadi itu tempat fire ya, tempat perapian. Waktu itu masih ada yang nempatin, dua perempuan kakak beradik. Jadi suami aku dulu mogok mobilnya di jalan raya deket sini, terus ke sini. Ya, ini kebunnya. Jadi suami aku dulu tuh ke sini numpang pakai telepon. Dulu kan tahun 80-an belum ada HP ya. Nah, sekarang dua kakak beradik itu sudah meninggal teman-teman. Dan ini sudah overgrown ya, sudah. Aku udah 2 tahun nggak pernah kesini. Dulu masih masih
Oh, Nesa tahu. Kaget aku dilempar suami aku. Dulu masih bisa keliling di kebunnya. Ini dulunya kebunnya indah banget, teman-teman. Kan suami aku tuh nakutin. Karena ini tempat sangat haunted. Aduh. Banyak berampau. Jadi kalau malam, kata orang-orang sekitar sini itu suka ada kuda sama kereta kuda gitu-gitu dari zaman-zaman dulu. Oke deh, kita keluar yuk. Aduh nyangkut. Bukan nyangkut. Kita keluar. Nah, kalau keluar langsung jalan raya, teman-teman. Oke. Nah, jadi dulu suami aku mobilnya mogok di sana gitu. Jadi kita nih di jalan raya. Ini masih dinding daripada gubuk hantu tadi itu ya, teman-teman. Tuh sampai ke sini, teman-teman. Jadi dulu kebunnya itu ada kebun sayur, kebun bunga, segala macem karena dia orang kaya raya banget kayak gitu. Oke deh, kita pulang dulu. Jadi tempat ini dikenal dengan nama Knighton Gorgeous Manor yang didirikan sejak abad 17, tetapi sebenarnya sudah ada sejak abad 12 gitu, teman-teman. Dan konon katanya memang sejak abad 12 tempat ini penuh dengan misteri, tetapi yang masyarakat saat ini kenal ya itu abad ke-17-nya, yaitu pemilik rumah ini biasa dikenal sebagai Gorgeous Manor House ya. Jadi pemiliknya itu punya anak gadis, dan anak gadis itu ingin menikah dengan misioneri atau orang yang ada hubungannya dengan gereja, dan beliau tidak setuju. Nah, karena hal tersebut beliau tidak ingin mewariskan rumah atau harta beliau pada anak gadis tersebut, sehingga beliau menghancurkan semua rumah tersebut dan pindah ke cottage yang tadi aku syuting di dalamnya itu, dan beliau meninggal di sana. Dan konon katanya setiap tahun hari kematian beliau, orang-orang sekitar itu masih melihat penampakan hantu dari beliau menunggang kuda tepat di depan gate ini ya, teman-teman. Dan aku mohon maaf kalau penyampaianku kurang horor karena aku bukan YouTuber yang horor-horor. Aku sekedar sharing tempat berhantu di tempat tinggalku di Inggris Selatan, oke? Jadi ceritanya sangat menarik, dan ya tempat inilah yang aku maksud dulu. Kalau kalian tanya di situ ada hantu nggak sih gitu, sama ya, di sini juga ada cerita hantu, dan aku kasih linknya. Kalian bisa baca sendiri tentang asal muasal tempat ini, kenapa kok berhantu gitu ya. Ada linknya, kalian bisa baca tapi dalam bahasa Inggris, oke? Dan baiklah teman-teman, terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya dan salam ceria.